Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu balager anu palinter. Kumaha waktosna dinten ieu. Mugi-mugi diparengkeun ku Gusti sehat sejahtera. Amin ya Allah ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Sabahul khair. Kaifa halukum? Wilujeng enjing barudak anu balager anu palinter. Kumaha wartosna dinten ieu. Mugi-mugi diparengkeun ku Gusti sehat sejahtera. Amin ya Allah ya robbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita masuk materi pembelajaran kita hari ini, mari kita memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita masuk materi pembelajaran bahasa Sunda. Pengajaran 2 bahasa Sunda dengan materi persatuan dalam perbedaan. Kompetensi dasarnya memahami teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan melalui kegiatan mengamati gambar dan tayangan video. Tujuan pembelajaran materi hari ini adalah siswa dan siswi mampu mengetahui tentang arti persatuan dalam perbedaan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita akan coba ngaregepkeun sebuah bacaan dengan berjudul Bhinneka Tunggal Ika yang kalian di rumah mungkin bukunya buku paket bahasa Sunda halaman 20. Insya Allah Pak Asep akan menerjemahkan per paragrafnya. Kita lihat di paragraf pertama. Bangsa Indonesia dibangun oleh ratusan suku bangsa yang menempati ribuan pulau serta bermacam-macam bahasa daerah. Adat istiadat setiap suku bangsa berbeda-beda. Setiap suku bangsa memiliki adat yang menjadi identitasnya. Kemudian dilihat paragraf kedua, simak baik-baik. Selain dari bahasa dan adat istiadat, agama serta kepercayaan warga suku bangsa tidak semuanya sama. Tapi sekalipun terbilang banyak hal yang berbeda, semua warga negara bersatu menjadi satu kesatuan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kejadian itu sudah berlangsung dari dulu, selaras dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti berbeda-beda tapi tetap satu. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjut dengan paragraf yang ketiga. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pendukung dan semangat seluruh rakyat Indonesia untuk membangun sebuah negara. Kunci semboyan dari kehidupan seluruh warga negara yang menjadi pendukung tumbuh tekad yang kuat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, gemah ripah dan repeh-rapih. Kemudian paragraf yang selanjutnya, paragraf yang keempat. Sebagai negara yang rakyatnya berupa satu bangsa yang terwujud dari berbagai macam suku bangsa, negara Indonesia tidak lepas dari ancaman retaknya persatuan. Sejak proklamasi kemerdekaan, persoalan disintegrasi bangsa sering menjadi beban yang memberatkan pemerintah dalam membangun sebuah negara. Kemudian paragraf yang selanjutnya, paragraf yang kelima. Masalah-masalah yang menjadi penghalang terhadap kelancaran majunya pembangunan, di antaranya banyaknya
berbagai macam agama. Kemudian, sikap beberapa suku bangsa yang merasa paling besar atau permasalahan terbesar adat istiadatnya. Ditambah dengan keadaan geografis negara Indonesia yang dibangun kurang lebih 13.000 pulau yang bisa menjadi alat mempermudah untuk memecahkan bangsa Indonesia. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf yang ke-6, akan persoalan ancaman disintegrasi bangsa bisa cepat diselesaikan 5 tahun sesudah negara Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan menjadi semboyan negara. Dan paragraf yang terakhir, pada waktu itu dijelaskan bahwa setiap suku bangsa boleh menjaga atau merawat kebudayaan dengan bahasanya untuk mengharumkan atau untuk memuji kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain daripada itu, dijelaskan juga setiap warga negara bebas memeluk agama yang sudah disahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan oleh sebab itu, rumusan Tunggal Ika akan menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai paham wawasan Nusantara. Anak-anak yang soleh dan soleha, itu terjemahan dari buku paket halaman 20 dengan berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian anak-anak yang soleh dan soleha, kalian silahkan coba amati gambar di samping ini. Yang pertama ada gambar para pemain sepak bola. Kemudian yang kedua ada gambar anak-anak sedang melaksanakan pramuka. Kemudian gambar yang terakhir ada anak-anak yang sedang menari, ya, atau akan melaksanakan atau melakukan tarian. Jadi kalian nanti bisa mengamati apa yang terkandung dari gambar, 3 gambar yang kalian lihat di video pembelajaran hari ini. Maka dari itu anak-anak sekalian, definisi persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Itulah definisi dari persatuan. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak video berikut ini. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa.
Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Mudah-mudahan setelah tadi kalian melihat video berkaitan dengan persatuan dalam sebuah perbedaan, mudah-mudahan kalian menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah kehidupan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan sekitar. Ingat, belajar akan membuat hidup dan semakin hidup. Terima kasih. Materi pembelajaran hari ini Pak Asep cukupkan. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.